Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami
kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Hari ini Bu Christine akan mengajak anak-anak untuk selalu menumbuhkan semangat belajar, khususnya di masa pandemi ini. Tidak terasa ya anak-anak, sudah 1,5 tahun kita belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh PJJ. Ya, bahkan di awal tahun ajaran ini pun kita masih melaksanakan PJJ. Ya, tidak masalah, yang terpenting kita dapat belajar dengan baik sambil terus berharap supaya masa pandemi ini lekas berlalu. Amin. Ya, mungkin teman-teman kelas 2 mengenal ibu bapak guru, mengenal teman-teman itu hanya secara virtual ya, lewat Zoom, lewat video call atau lewat telepon. Ya, tidak apa-apa ya. Nah, anak-anak di dalam PJJ kita pasti mengalami dong banyak kendala, banyak tantangan ya. Nah, kendala itu antara lain seringkali kita mengalami jaringan lemah ya atau lemot. Kemudian sulit berkomunikasi ya, komunikasi kita lewat Zoom atau lewat video call itu terbatas, tidak seperti pada saat kita tatap muka ya. Kemudian terkendala juga kurang pendampingan dari orang tua karena orang tua harus bekerja ya, dua-duanya harus bekerja di luar rumah. Lalu ada juga tantangannya mungkin acara televisi lebih menarik ya, atau game ya. Nih, tantangan yang terakhir ini biasanya punya pengaruh besar terhadap semangat di dalam belajar, ya kan? Nah, anak-anak kan sudah difasilitasi ya oleh orang tua dengan gadget atau sejenisnya sehingga anak-anak bisa melaksanakan PJJ. Tetapi tantangan satu ini ya, game ini seringkali ya lebih menarik, ya kan? Nah, tetapi kita harus tahu akibatnya. Ya, akibat dari main game itu sendiri ya, seringkali tugasnya tidak terkumpul tepat waktu karena sering mengulur-ulur waktu, menunda-nunda sehingga menumpuk ya. Kemudian ada yang mengerjakan tugasnya karena pengen cepet-cepet, tidak mengikuti perintah atau petunjuk ya, sehingga tugasnya salah ya. Ada juga yang mengerjakannya asal-asalan ya, sehingga tidak maksimal. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap semangat kita dalam belajar ya. Satu hal itu yaitu game itu. Nah, akan membuat semangat belajar kita jadi menurun ya. Mungkin hati kita senang tetapi semangat belajar kita turun gitu. Nah, ketika kita mengalami penurunan semangat di dalam belajar, kita harus ingat atau bertanya pada diri kita sendiri. Ya, apa sih sebenarnya cita-citaku? Ya, apa sih harapanku? Ya, tentu semua punya cita-cita kan? Nah, kalau punya cita-cita, apakah akan tercapai kalau kita tidak punya semangat dalam belajar? Ya, nah, tentu saja butuh perjuangan, butuh usaha, butuh semangat dalam belajar. Ya, nah, kita harus mulai dari sekarang ini. Tanggung jawab terhadap hal-hal yang kecil ya harus dimulai dari sekarang. Kesadaran akan tanggung jawab itu harus kita mulai sejak awal ya. Kita punya kesadaran untuk belajar. Nah, anak-anak, sebentar kita akan menyaksikan nih satu video singkat tentang seorang anak yang memiliki keterbatasan tetapi dia punya semangat untuk berjuang, semangat untuk belajar demi meraih cita-cita. Yuk kita saksikan. Ada seorang siswi yang tak memiliki kedua tangan, tapi semangatnya
sangat luar biasa. Ya, tentunya ini bisa menjadi contoh dan juga inspirasi Fani dan harus terus semangat untuk belajar dan mengejar cita-cita. Langsung saja kita simak liputannya. Di Sekolah Dasar Negeri Kemuning Sari Lor 2 Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur inilah gadis 12 tahun yang tak memiliki kedua tangan ini bersekolah. Namanya Sulastri Hasanah. Kini ia duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Meski memiliki keterbatasan, namun semangat untuk menuntut ilmu tak kalah dari mereka seusianya. Tak mendapat perlakuan istimewa, namun bentuk kepedulian sekolah, ia pun diberikan meja khusus karena untuk menulis, ia harus menggunakan kakinya. Menanggapinya ya memang ada perlakuan khusus, misalnya ada sesuatu ya kita menolong, jadi didahulukan, selalu didahulukan. Untuk proses belajarnya saya kira biasa, kita anggap sama, tidak ada perlakuan khusus. Hanya tempat duduknya saja memang selalu di depan, selalu terdepan. Menjadi seorang dokter merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan. Oleh karenanya, putri pasangan Nisin dan Maati warga desa Kemuning Sari Lor, Jember ini terus bekerja keras di tengah keterbatasan fisiknya. SMP, rencananya ingin melanjutkan di SMP negeri atau cita-citanya ada? Cita-citanya menjadi dokter, jadi membahagiakan orang tua. Bagi Sulastri yang merupakan anak seorang pencari rumput ini, tak ada kata mengeluh, apalagi menyerah di tengah keterbatasannya. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Bagaimana anak-anak setelah menyaksikan video singkat tadi? Apakah ada hal-hal yang menyentuh? Nah, video tadi sangat menginspirasi kita menjadi contoh atau teladan bagi kita dalam semangat untuk belajar. Ya, dalam video tadi kita bisa melihat ada anak yang memiliki keterbatasan atau kekurangan secara fisik. Meskipun begitu, dia tetap semangat di dalam belajar untuk meraih cita-citanya. Ya. Nah, anak-anak di sini kan diberi anugerah oleh Tuhan anggota tubuh yang lengkap, sehat, maka anak-anak jangan kalah semangatnya. Ya. Jangan kalah semangatnya, kalian juga harus lebih semangat di dalam belajar untuk meraih cita-cita kalian. Ya, maka pergunakanlah fasilitas yang diberikan oleh orang tua, gadget dan yang lainnya untuk hal-hal yang berguna. Jangan untuk main game terus, untuk nonton terus, ya, tapi juga untuk mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya, itu sebagai bentuk tanggung jawab. Ya, bisa ya anak-anak ya? Harus bisa. Nah, anak-anak, di dalam gereja Katolik juga ada seorang tokoh anak muda yang hidup pada zaman sekarang, akan tetapi ia meninggal pada usia 15 tahun ya karena sakit leukemia. Ya. Setelah meninggal dia ditetapkan oleh gereja sebagai beato. Nah, namanya Carlo Acutis. Mungkin anak-anak ada yang pernah mendengar atau membaca kisahnya ya, Carlo Acutis. Nah, apa sih yang menarik dari seorang Carlo Acutis? Nah, Carlo Acutis sama seperti kalian, suka main game, main bola, kemudian mengenal media sosial juga, ya. Akan tetapi dia juga manfaatkan itu untuk hal-hal yang berguna. Ya, contohnya dia men-sharingkan mukjizat yang berhubungan dengan Ekaristi yang terjadi di seluruh dunia. Dia bagikan lewat media sosialnya sehingga banyak orang yang melihatnya, yang membacanya. Dengan begitu semakin meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Nah, sejak kecil Carlo Acutis ini rajin berdoa dan rajin mengikuti Ekaristi. Dia mencintai Ekaristi. Nah, selain itu dia juga peduli kepada sesama. Ya, peduli kepada sesama. Dia sering menggunakan uang tabungannya untuk membantu orang-orang miskin. Ya.
Kemudian di sekolah dia juga suka membela temannya yang dibully. Ya, itu bentuk kepeduliannya kepada sesama. Itu yang dilakukan oleh Carlo Acutis di usianya yang sangat muda. Ya, dia diberi anugerah kehidupan oleh Tuhan hanya sampai usia 15 tahun. Nah, meskipun begitu, dia mengisi kehidupannya itu untuk hal-hal yang baik dan berguna, dan kebaikannya itu dirasakan oleh keluarganya, teman-temannya, dan banyak orang. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya mencari kesenangan diri kita dan melupakan Tuhan? Ya. Seringkali kita hanya mencari apa yang menyenangkan. Ya, untuk saat ini salah satu kendala atau salah satu tantangan anak-anak dalam PJJ adalah bermain game atau nonton. Ya. Nah, sampai lupa waktu, ya, main game, nonton sampai lupa waktu, tugas-tugasnya terbengkalai, ada yang tidak selesai, ada yang harus ditagih, ya, ada yang lupa membantu orang tua, harus diteriakin dulu baru membantu orang tua, bahkan ada yang sampai lupa berdoa. Ya, iya apa tidak? Ya, jujur. Nah, situasi seperti itu akan membuat kita terjebak pada rutinitas, sehingga membuat kita bosan, tidak bersemangat, cuek, dan lainnya. Nah, maka kita harus menyeimbangkan, ya, harus ada keseimbangan dalam hidup kita antara kesenangan dan hidup rohani. Nah, sehingga kita menyadari bimbingan Tuhan dalam hidup kita, ya, yang akhirnya akan membawa berkat bagi sesama. Nah, cita-cita kita akan tercapai jika kita mau berjuang, mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, cita-cita kita tidak akan tercapai begitu saja. Ya, kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan dan juga usaha kita. Ya, maka kita harus belajar dan berdoa. Ya, harus berusaha dan berdoa. Semua itu karena campur tangan Tuhan. Maka di dalam belajar kita juga harus selalu rajin berdoa, mengandalkan Tuhan agar Tuhan memberkati setiap usaha kita, ya, usaha tentu saja belajar kita, sehingga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai dengan baik, sehingga kita memperoleh kebahagiaan. Kalau kita bahagia, orang-orang yang mendoakan kita juga ikut bahagia, keluarga kita ikut bahagia, orang tua kita, bapak ibu guru, teman-teman semua ikut bahagia, ya. Nah, maka hari ini ibu mengajak anak-anak semua untuk tetap menjaga semangat kalian di dalam belajar, ya. Meskipun PJJ, jangan lemah, jangan bosan, jangan ogah-ogahan, ya. Kita harus tetap menjaga semangat kita untuk belajar demi meraih apa yang kalian cita-citakan. Tentu saja kita harus ingat menyertakan Tuhan dalam setiap usaha kita, ya. Semoga segala usaha kita, niat baik kita selalu diberkati oleh Tuhan, ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya. Semua orang akan mendoakan kita supaya kita tetap berhasil, ya, supaya anak-anak tetap berhasil apa yang anak-anak cita-citakan. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, Bu Christine mau memberi tugas, ya. Tugasnya gampang, ya, menggambar benda apa saja bebas, ya, terserah kalian. Benda itu melambangkan atau menggambarkan diri kalian, ya, apapun terserah, ya. Nah, setelah menggambarkan benda yang menggambarkan diri kalian, kalian tuliskan kata-kata mutiara yang intinya memberi semangat kepada kalian untuk berusaha, untuk belajar lebih giat lagi. Nah, ini Bu Christine beri contoh nih, menggambar pohon, ya, diibaratkan sebuah pohon, ya. Lalu kata-kata mutiaranya, bertumbuh kembanglah untuk membuahkan hal yang baik yang berguna bagi sesama. Ya, anak-anak boleh apa saja, ya, intinya memberi semangat kepada kalian untuk belajar lebih giat lagi,
Ya, boleh menggambar apapun ya, lilin atau apa saja ya yang menggambarkan diri kalian ya. Baik, terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan memberkati. Melesatku bagai peluru, begitu cepat takkan terhenti. Bila jauh ku berusaha, ku nikmati semuanya. Ku percaya aku bisa. Tak ada satu yang kan bisa membuat diri ini berhenti. Sekuat diri ini terbang, menggapai ke langit tinggi. Tak ada kata menyerah, Tak ada yang tak bisa. Janganlah berhenti menjadi juara. apapun bisa bila kita mau untuk menggapainya. Apapun bisa bila kita semua terus berusaha. Jangan pernah berhenti. Siapkah dirimu, diriku menjadi juara? Nomor satu akan ku tuju, Yang terbaik itu yang ku mau. menggapai
siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah dari dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang lebar. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci-Mu